Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ikhwatul iman, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam sirah nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu pada perang Hunain. Ikhwatul iman, ayuhal muslimun, pasukan Islam mendapat serangan secara tiba-tiba pada malam Rabu tanggal 10 Syawal. Pasukan Islam tiba di Hunain. Sementara itu, Malik bin Auf dan pasukannya lebih dahulu tiba di sana dan memasukkan pasukan ke sana pada malam hari. Dia memencarkan pasukan dan menempatkan mereka di setiap jalan masuk, di sela-sela bukit dan di celukan yang tersembunyi. Dia memerintahkan untuk menyerang pasukan muslimin selagi sudah mulai tampak. Lalu semua pasukan melancarkan serangan secara serentak. Menjelang subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan, menyerahkan bendera dan membagi-bagi tugas di antara mereka. Tepat pada waktu subuh yang suasananya masih gelap, orang-orang muslim tiba di lembah Hunain dan mulai memasang kewaspadaan. Mereka tidak tahu adanya pasukan musuh yang bersembunyi di samping celah bukit. Saat itulah pasukan muslimin mendapat serangan anak panah secara serentak dan tiba-tiba hingga membuat mereka mundur lagi ke belakang. Lari kocar-kacir. Seseorang tidak lagi mempedulikan temannya. Ini kekalahan yang sulit dipercaya sehingga Abu Sufyan bin Harb yang baru saja masuk Islam berkata, kekalahan mereka tidak berujung hingga sampai ke Laut Merah. Jabalah atau Qaladah bin Al-Junaid berseru, ketahuilah pahlawan waktu sahur adalah hari ini. Rasulullah SAW berbelok ke arah kanan sambil berseru, kemarilah wahai semua orang, aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Namun mereka tidak peduli lagi. Yang ada di benak mereka hanyalah keinginan untuk lari dan menyelamatkan diri. Sehingga yang menyisa di tempat beliau hanya beberapa orang dari muhajirin dan sanak keluarga beliau. Pada saat itulah tampak betapa hebat keberanian Rasulullah SAW yang tiada tandingannya. Beliau siap-siap memacau baghalnya ke arah orang-orang kafir sambil bersabda, akulah sang Nabi dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muttalib. Hanya saja Abu Sufyan bin Haris segera memegang tali kekang bagol beliau dan Al-Abbas memegang pelananya berusaha untuk menahannya agar bagol beliau tidak lari. Beliau turun dari punggung bagol lalu berdoa, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Orang-orang muslim kembali dan peperangan berkobar lagi. Rasulullah SAW memerintahkan paman beliau Al-Abbas, orang yang suaranya paling lantang, untuk menyeru para sahabat. Al-Abbas menuturkan, aku pun berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, manakah orang yang berikrar di bawah pohon? Al-Abbas menuturkan, demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti seekor induk sapi terhadap anaknya. Mereka menyahut, kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu. Ada seseorang memerintahkan ontanya untuk membungkuk, namun ontanya itu tidak menurut, maka dia hanya mengambil baju besinya lalu mengenakannya. Juga mengambil pedang dan tamengnya,
serta melepaskan ontanya, dia segera pergi menuju arah seruan hingga tiba dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada 100 orang yang berkumpul bersama beliau, barulah mereka siap menghadapi musuh dan siap bertempur. Seruan juga ditujukan kepada orang-orang Ansor. Bahkan seruan juga ditujukan kepada Bani Haris bin Al-Khazraj. Kini sudah berhimpun pasukan muslimin yang cukup banyak. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Beliau memandang ke arah kancah peperangan yang semakin seru dan gencar, sambil bersabda, disinilah peperangan berkobar. Lalu beliau memungut segenggam pasir dan melontarkannya ke arah musuh. Tak seorang pun di antara mereka yang terkena semburan pasir, melainkan matanya penuh dengan butir-butir pasir sehingga mereka sulit melihat. Kekalahan musuh ikhwatul iman. Tak beberapa lama setelah beliau melontarkan genggaman pasir, musuh mengalami kekalahan secara telak. Tidak kurang dari 70 orang dari Sakif mati terbunuh. Ini dari Sakif saja. Dengan kekalahan mereka itu, orang-orang muslim bisa mendapatkan harta yang banyak, senjata, dan menawan para wanita. Inilah tahap-tahap bagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Dalam surat At-Taubah. Ayyuhal muslimun. Kemudian aksi pengejaran setelah pasukan kalah telak. Di dalam peperangan ini, sebagian di antara mereka lari ke Taif, sebagian lari ke Nakhlah, dan sebagian lagi ke Autos. Karena itu Nabi SAW mengirim sekumpulan orang yang dipimpin Abu Amir al-Ash'ari untuk melakukan pengejaran ke Autos. Kedua belah pihak terlibat dalam baku hantam peperangan selama beberapa saat di sana, dan akhirnya orang-orang musyrik dapat dikalahkan, sekalipun dalam kesempatan itu Abu Amir al-Ash'ari gugur. Sementara sekelompok penunggang kuda dari pasukan muslimin lainnya melakukan pengejaran terhadap pelarian orang-orang musyrik yang menuju Nakhlah. Turaid bin Asimah dapat ditangkap dan dibunuh di sana oleh Rabi'ah bin Rufai. Mayoritas pelarian orang-orang musyrik menuju ke Taif. Nabi SAW sendiri melakukan pengejaran ke sana setelah menghimpun harta rampasan di Hunain. Harta rampasan yang diperoleh pasukan muslim berupa 6.000 orang tawanan, 24.000 onta, 40.000 domba lebih, dan 4.000 ukiyah perak. Rasulullah SAW memerintahkan agar semua tawanan dan harta rampasan itu dikumpulkan, lalu disimpan sementara waktu di Ji'ronah. Beliau menunjuk Mas'ud bin Amr al-Ghifari sebagai penanggung jawabnya. Harta rampasan ini tidak dibagi kecuali sepulang dari perang Taif. Di antara para tawanan itu terdapat Asy-Syaimah binti Al-Haris As-Sa'diyah, saudari sesusuan Nabi SAW. Ketika wanita itu dibawa ke hadapan beliau, dia memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan tanda tertentu, karena itu beliau menghormati wanita itu, menghamparkan kainnya dan menyuruhnya duduk di atasnya. Selanjutnya beliau membebaskannya dan mengembalikannya ke tengah kaumnya. Ikhwatul iman.
Perang ini pada hakikatnya merupakan perpanjangan dan kelanjutan dari perang Hunain, sebab mayoritas pelarian Hawazin dan Sakif masuk ke Taif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf An-Nasri. Mereka bertahan di sana, karena itu Rasulullah SAW beranjak ke Taif seusai dari Hunain, dan setelah rampung mengumpulkan harta rampasan di Ji'ronah, Khalid bin Walid berangkat lebih dahulu ke sana bersama 1.000 prajurit. Kemudian Rasulullah SAW menyusul ke sana dengan melewati Nakhlah, Al-Yamaniyah, Qarnul Manazil hingga tiba di Layyah. Di sana ada benteng milik, yakni benteng itu milik Malik bin Auf. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan benteng tersebut. Beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Taif. Beliau berhenti tak jauh dari benteng mereka dan berkubu di sana. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan ini berjalan cukup lama. Dalam riwayat Muslim dari Anas, tempo pengepungan ini selama 40 hari. Tetapi menurut para penulis sejarah, tidak selama itu. Ada yang mengatakan 20 hari, yang lain mengatakan 18 hari, 15 hari, dan 10 hari lebih. Selama pengepungan itu terjadi serangan anak panah dan lontaran peluru-peluru batu. Pada awal pengepungan, orang-orang muslim mendapat serangan anak panah secara gencar. Cukup banyak orang muslim yang cedera dan ada 12 orang yang meninggal dunia. Hal ini memaksa mereka mengalihkan kubu ke tempat yang lebih tinggi, tepatnya di tempat didirikannya Masjid Taif saat ini. Mereka pun bermarkas di sana. Nabi SAW memasang manjanik ke arah penduduk Taif di dalam benteng dan melontarkan peluru-peluru batu hingga dapat merontokkan sebagian dinding benteng, dan beberapa prajurit muslim masuk ke dalam benteng lewat dinding yang sudah terlubangi itu. Mereka masuk ke arah pagar benteng untuk membakarnya, tetapi musuh melontarkan besi yang sudah dibakar panas dan juga serangan anak panah ke arah orang-orang muslim yang masuk ke dalam benteng hingga dapat membunuh sebagian di antara mereka. Sebagai bagian dari siasat perang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebangi pohon anggur dan membakarnya, karena cukup banyak pohon-pohon anggur yang ditebangi pihak musuh dari pihak Taif memohon atas nama Allah dan hubungan kekerabatan agar penebangan itu dihentikan. Beliau mengabulkan permohonan mereka, lalu beliau berseru siapapun yang mau turun dari benteng dan datang ke sini maka dia bebas. Ada 20 orang yang turun dari benteng dan mendatangi pasukan muslimin. Di antara mereka ada yang dijuluki Abu Bakrah. Pekerjaannya memanjat dinding benteng Taif, lalu menjulurkan kerekan bundar untuk mengambil air minum. Maka beliau menjulukinya Abu Bakrah, tukang kerek. Beliau membebaskannya dan setiap orang di antara mereka diserahkan kepada seorang muslim untuk diberi makan. Setelah pengepungan berjalan sekian lama dan benteng tidak mudah ditaklukkan begitu saja, sementara musuh bisa bertahan di dalam benteng selama setahun, maka Rasulullah SAW meminta pendapat Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Dia berkata mereka adalah rubah di dalam lubang. Ya, mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau tetap mengepung mereka, mereka pun akan bertahan. Tapi jika engkau tinggalkan mereka, mereka pun tidak akan berbahaya. Pada saat itu beliau bermaksud hendak meninggalkan benteng dan pergi. Beliau memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengumumkan kepada orang-orang, insya Allah besok kita akan pergi. Tetapi mereka ada yang keberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, masa kita pergi begitu saja dan tidak menaklukkannya. Kalau begitu, serbulah mereka, sabda beliau. Tetapi justru serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang yang terluka. Karena benteng musuh memang cukup kuat, maka beliau bersabda, insya Allah besok kita akan pergi. Perintah ini justru membuat mereka merasa senang. Karena itu mereka pergi. Melihat hal ini beliau hanya bisa tersenyum. Setelah mereka beranjak pergi, beliau bersabda, ucapkanlah kami pasrah, bertaubat, menyembah, dan kepada Rabb kami memuji. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, bertobatlah. Wahai Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan Sakif. Maka beliau bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk bagi penduduk Sakif dan limpailah mereka. Ikhwatul iman,
Setelah menghentikan pengepungan terhadap Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Ji'ronah dan menetap di sana selama 10 hari. Selama itu beliau belum membagi harta rampasan dan menangguhkannya, dengan harapan ada utusan Hawazin yang datang kepada beliau untuk memohon amnesti, agar mereka bisa mendapatkan kembali barang-barang milik mereka. Karena tidak ada yang datang, beliau mulai membagi harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Makkah tidak banyak bicara lagi. Orang-orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah diberi bagian lebih dahulu dengan jumlah yang relatif lebih besar. Abu Sufyan bin Harb diberi 40 uqiyah dan 100 ekor unta. Itu pun dia masih meminta bagian untuk anaknya dengan berkata, bagaimana dengan anakku Yazid? Maka beliau memberi Yazid jumlah itu pula. Abu Sufyan bertanya lagi, bagaimana dengan anakku Muawiyah? Maka beliau memberikannya sejumlah itu pula. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Hakim bin Hizam, tapi dia masih meminta 100 ekor unta lagi, dan permintaannya ini pun dipenuhi. Sofwan bin Umayyah diberi 100 ekor unta, kemudian 100 ekor lagi, dan ditambah 100 ekor unta lagi. Begitulah yang disebutkan dalam Asy-Syifa. Al-Haris bin Kaladah diberi 100 ekor unta. Begitu pula beberapa orang lainnya yang termasuk dalam jajaran pemuka Quraisy dan kabilah lainnya. Selain mereka ada yang diberi 50 ekor unta, 4 ekor unta, hingga ada kabar yang tersebar bahwa Muhammad tidak akan takut miskin meskipun berapapun yang beliau berikan. Karena itu orang-orang Arab berbondong-bondong mengerumuni beliau untuk meminta harta, hingga beliau terdesak hingga sampai ke sebuah pohon dan mantel beliau terlepas. Beliau bersabda, wahai orang-orang, kembalikan mantelku demi yang diriku ada di tangannya. Andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihamah, tentu aku akan memberikannya kepada kalian, hingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, penakut, dan pendusta. Kemudian beliau berdiri di samping unta milik beliau, memegangi punuknya sambil memegang sebiji gandum. Beliau mengangkat biji gandum itu seraya bersabda, wahai semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini kecuali seperlimanya, dan seperlimanya itu pun sudah diserahkan kepada kalian. Setelah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam dan hatinya masih lemah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid bin Sabit agar mendatangkan sisa harta rampasan dan mengumpulkan semua orang. Masing-masing orang mendapat bagian 4 ekor unta dan 40 domba. Jika dia seorang penunggang kuda, maka dia mendapat bagian 12 ekor unta dan 120 ekor kuda. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana. Sebab di dunia ini banyak orang yang bisa dihela kepada kebenaran perutnya dan bukan dari akalnya. Sebagaimana binatang yang bisa digiring karena ada seikat dedaunan yang disodorkan ke dekat mulutnya, hingga dia masuk ke kandangnya dengan aman. Begitu pula manusia yang membutuhkan variasi bujukan untuk menyusupkan iman. Ayyuhal muslimun. Pada awal mulanya siasat beliau ini belum dipahami sebagian orang, sehingga muncul komentar macam-macam yang pada intinya memprotes kebijakan beliau ini. Orang-orang Ansor termasuk mereka yang tidak bisa menerima kebijakan beliau ini, karena mereka semua tidak menerima bagian dari harta rampasan Hunain. Padahal justru merekalah yang lebih banyak dilibatkan saat terjadi krisis, bertempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dapat membalik keadaan pasukan muslimin yang tadinya kocar-kacir menjadi menang secara telak. Tapi justru mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan bagian kepada orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, sementara orang-orang Ansor tidak mendapatkan pembagian itu sedikit pun, maka menyebar suara kasak-kasuk di antara mereka hingga ada yang berkata, demi Allah, Rasulullah SAW telah bertemu kaumnya sendiri. Lalu Sa'ad bin Ubadah masuk ke tempat beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, di dalam diri orang-orang Ansor itu ada perasaan yang mengganjal terhadap diri engkau.
karena apa yang engkau lakukan dalam membagi harta rampasan itu. Engkau membagi-bagikannya kepada kaum engkau sendiri, dan engkau memberikan bagian yang amat besar kepada berbagai kabilah Arab, sementara orang-orang Ansor tidak mendapatkan apapun. Lalu maukah engkau menempatkan dirimu, wahai Sa'ad? Tanya beliau, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai pilihan lain, melainkan harus bersama kaumku, jawab Sa'ad. Kalau begitu, kumpulkan kaummu di kandang ini, sabda beliau. Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan semua orang Ansor di kandang yang dimaksudkan. Ada beberapa muhajirin yang ikut datang, namun mereka tidak diperkenankan masuk dan hanya orang Ansor saja yang boleh masuk. Ada kelompok muhajirin lainnya yang datang tetapi mereka ditolak. Setelah semua orang Ansor berkumpul, Sa'ad bin Ubadah mengabarkannya kepada Nabi SAW. Lalu beliau mendatangi mereka. Setelah memuji Allah dan mengagungkannya, lalu beliau bersabda, wahai semua orang Ansor, ada suara kasak kusuk yang sempat kudengar dari kalian. Dalam diri kalian ada perasaan yang mengganjal terhadap aku. Bukankah aku dulu datang, sementara kalian dalam kesesatan lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin lalu Allah membuat kalian kaya, juga menyatukan hati kalian? Mereka menjawab, begitulah Allah dan Rasulnya lebih murah hati dan lebih banyak karunia-Nya. Apakah kalian tidak ingin memenuhi seruanku, wahai semua orang-orang Ansar? Tanya beliau. Mereka berganti bertanya, dengan apa kami harus memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah? Milik Allah dan Rasulnya lah anugerah dan karunia. Beliau bersabda, demi Allah, kalau kalian mau sementara kalian bisa membenarkan dan dibenarkan, maka kalian bisa berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan. Namun justru kami membenarkan engkau dalam keadaan lemah, dan kamilah yang justru menolong engkau. Dalam keadaan terusir, dan justru kamilah yang memberikan tempat. Dalam keadaan papa, dan justru kamilah yang menampung engkau. Apakah di dalam hati kalian masih ada membersit harta keduniaan, yang dengan keduniaan itu aku hendak mengambil hati segolongan orang agar masuk Islam? Sedangkan terhadap keislaman kalian aku sudah percaya. Wahai semua orang Ansor, apakah kalian tidak berkenan di hati jika orang lain pergi membawa domba dan onta, sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, tentu aku termasuk orang-orang Ansor. Orang-orang menempuh suatu jalan di celah gunung, dan orang-orang Ansor menempuh suatu celah gunung yang lain, tentu aku memilih celah yang ditempuh orang-orang Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak orang Ansor, dan cucu orang-orang Ansor. Mereka pun menangis, sesenggukan hingga jenggot mereka menjadi basah oleh air mata. Mereka berkata, kami ridho terhadap Rasulullah dan masalah pembagian dan bagian. Setelah itu beliau kembali lagi ke tempat semula dan mereka pun bubar. Ini ikhwatul iman. Ayyuhal muslimun, kedatangan utusan Hawazin. Setelah seluruh harta rampasan selesai dibagi, beberapa orang utusan Hawazin datang untuk masuk Islam. Mereka ada 14 orang yang dipimpin Zuhair bin Surat. Di antara mereka ada pula paman beliau dari susuan, yaitu Abu Burqon. Mereka memohon agar beliau mengembalikan orang-orang Hawazin yang tertawan dan juga harta benda milik mereka. Mereka menguatkan harapan mereka ini dengan perkataan yang sangat menyentuh perasaan. Beliau bersabda, kalian sudah melihat apa yang ada di sini. Bagaimanapun juga aku paling suka perkataan yang jujur. Mana yang lebih kalian cintai, wanita dan anak-anak kalian ataukah harta benda kalian? Mereka menjawab, kami tidak bisa menimbang seperti itu. Beliau bersabda, jika kalian selesai sholat duhur nanti, berdirilah dan katakan kami memohon kepada orang-orang mukmin lewat diri Rasulullah, dan kami memohon kepada Rasulullah lewat diri orang-orang mukmin agar beliau berkenan mengembalikan para tawanan kami. Maka seusai sholat duhur mereka berdiri dan berkata seperti itu. Beliau bersabda, yang menjadi bagianku dan bagian Bani Abdul Muthalib menjadi milik kalian kembali. Maka aku akan memohon kepada orang-orang yang lain untuk kepentingan kalian. Orang-orang Muhajirin dan Ansar berkata, milik kami adalah milik Rasulullah.
Al-Aqra' bin Habis berkata, aku dan Bani Yamim tidak akan menyerahkannya. Uyainah bin Hisn berkata, aku dan Bani Fazarah tidak akan menyerahkannya. Al-Abbas bin Mirdas berkata, aku dan Bani Sulaim tidak akan menyerahkannya. Tetapi Bani Sulaim menyahut, milik kami adalah milik Rasulullah. Kalian membuatku tidak berdaya, jawab Al-Abbas bin Mirdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mereka telah datang sebagai orang-orang yang menyatakan untuk masuk Islam. Aku juga sudah menangguhkan para tawanan mereka serta memberikan pilihan. Namun mereka tidak ingin melepaskan anak-anak dan wanita mereka. Maka barang siapa di sisinya ada salah seorang di antara mereka, lalu dia berkenan mengembalikannya, maka lebih baik dia melakukannya. Dan barang siapa yang menahannya, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada mereka, dan dia akan mendapat tebusan seperti yang ditentukan Allah dari masing-masing bagian yang diperolehnya. Orang-orang berkata, Rasulullah SAW telah memanjakan kita. Beliau bersabda, kami tidak tahu siapa yang ridho dan siapa yang tidak ridho dengan keputusan ini di antara kalian. Karena itu kembalilah kalian lalu laporkan kepada kami apa yang kalian ketahui tentang urusan kalian. Akhirnya mereka mengembalikan seluruh wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan yang sebelumnya sudah dibagi-bagikan. Tak seorang pun yang menahan para tawanan tersebut kecuali Uyainah bin Hisn. Dia menolak mengembalikan seorang tawanan wanita yang sudah tua renta, tetapi kemudian dia pun mengembalikannya. Beliau memberikan kain model Qibtiyah kepada tawanan itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ikhwatul iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.